poin-poin ringkas boleh. Bagaimana? Ini ada 100 dan 1.800. Kalau ya silakan ya. Terima kasih. Kita juga saling nanya ya. Terima kasih untuk urutan secara buku bisa diberikan dulu suaranya. Surat dakwaan nomor register perkara PDF 171/Pekan/11/2022 atas nama terdakwa 1 Bakti Salim alias Bakti, terdakwa 2 Abu Salim, terdakwa 3 Eli Salim alias Eli, terdakwa 4 Christian Salim alias Christian, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu pertama bahwa terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT Wahana Bersama Nusantara dan Direktur Utama PT Tiara Global Propertindo pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di PT TGP yang beralamat di Jalan Lejen Supono nomor 34 Arteri Permata Hijau Beleza Shopping Arcade lantai 3 SA Unit 31-32 Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum negeri Jakarta Selatan dan resmi atau bertempat di PT Wahana Bersama Nusantara PT WBN yang beralamat di Kampung Kelapa Nunggal RT 03 RW 01 Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam hukum daerah hukum pengadilan negeri Bogor yang berhak untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Namun berdasarkan pasal 44 ayat 2 KUHP disebutkan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerah tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 44 ayat 2 KUHP tersebut pengadilan negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa 2 selaku komisaris utama PT WBN, terdakwa 3 selaku direktur PT WBN dan komisaris PT TGP, dan terdakwa 4 selaku direktur PT TGP yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan diketahui atau patut diduga merupakan bidang usaha konsumen produk dan PT TGP yang bergerak di bidang usaha properti dan perhotelan dan merupakan bagian dari Dikasar Group sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha. Pada saat itu terdakwa 2 Abu Salim yang menjabat sebagai komisaris utama PT WBN mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal dan diputuskan untuk menerbitkan promissory note atas nama perusahaan yang ada dalam Dikasar Group, yaitu PT WBN, PT TGP, dan kemudian terdakwa 2 menyuruh saksi Mariani menjadi marketing freelance dari PT WBN dan PT TGP, bahwa kemudian dengan menggunakan properti profile Dikasar Group yaitu PT WBN dan PT TGP, saksi Mariani pada sekira bulan Oktober 2015 mendatangi para korban, salah satunya yaitu saksi Akin Nabi 10 yang bernama di Jalan Mawar nomor 55 RT 3 RW 02 Kelurahan Padang Serbu Kecamatan Senabulan Pekanbaru untuk menawarkan investasi dengan bunga 9% sampai dengan 12% per tahun dengan cara menjadi pemegang promissory note PT WBN dan PT TGP, bahwa pada saat menawarkan promissory note atas nama PT WBN dan PT TGP kepada masyarakat di Pekanbaru, saksi Mariani selaku marketing freelance menyampaikan Dikasar Group menghimpun dana dengan menerbitkan produk tabungan berbentuk promissory note dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank pada umumnya. Jika bunga deposito pada bank umumnya berkisaran 5% per tahun, maka Dikasar Group bisa memberikan bunga 6 sampai 12% per tahun, sehingga tabungan berbentuk promissory note ini lebih menguntungkan. Tabungan berbentuk deposito promissory note Dikasar Group menawarkan penempatan dana seperti deposito perbankan pada umumnya, yaitu menempatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan dijanjikan mendapatkan imbalan bunga serta pokok terjamin. Saksi Mariani menjelaskan bahwa produk tabungan berbentuk promissory note ini sama dengan produk deposito bank pada umumnya, yaitu nasabah mendapatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu dan kemudian nasabah akan mendapatkan bunga dalam rate yang tetap sebagaimana telah disepakati dan pokok dijamin kembali pada waktu jatuh tempo, sehingga posisi produk tabungan deposito ini adalah produk yang aman dan tidak ada risiko. Terlebih terdakwa 2 sebagai pimpinan dan pemilik Dikasar Group adalah orang yang sangat kaya atau konglomerat. Selain itu
Selain itu sama seperti deposito berjangka bank pada umumnya sebagai bukti pembukaan tabungan berbentuk deposito promisorial tersebut, nasabah akan menandatangani perjanjian tabungan berbentuk deposito promisorial dan menerima sertifikat tabungan berbentuk deposito promisorial yang di dalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis itu atau automatic rollover terhadap deposito yang telah jatuh tempo. Singkatnya, deposito promisorial di Kasar Group adalah sama dengan deposito berjangka bank pada umumnya karena kedudukannya memiliki karakteristik yang sama. Saksi Mariani bercerita bahwa sudah banyak nasabah yang membuka produk tabungan berbentuk deposito promisorial di Kasar Group dan mereka semua menerima bunga yang lebih besar daripada bunga bank dan pembayaran bunga sekaligus pengembalian tabungan pokok selama berjalan dengan lancar. Untuk meyakinkan bahwa Pikasa Group dapat kembalikan pokok dan bunga deposito promisori Pikasa Group sepenuhnya, saksi Mariani menjelaskan bahwa Pikasa Group dimiliki oleh konglomerat keluarga Salim dalam kurung terdakwa Agus Salim, terdakwa Bakti Salim, terdakwa Eli Salim, dan terdakwa Christian Salim. Saksi Mariani juga menjelaskan bahwa tabungan berbentuk deposito promisori note Pikasa Group mempunyai izin dari Bank Indonesia atau OJK, bahwa dengan kepegawaian selaku marketing freelance Pikasa Group, saksi Mariani dari tahun 2016 sampai dengan 2019 telah berhasil mendapatkan nasabah dari masyarakat yang berdomisili di Pekanbaru yang mendapatkan dana di PT WBN dan PT TGP dengan menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening PT WBN setara yaitu A. Bank BCA atas nama PT WBN dengan nomor rekening 546313090, Bank CMB Niaga atas nama PT WBN dengan nomor rekening 800157575000700. C. Bank Mandiri atas nama PT WBN dengan nomor rekening 1210000797789. Pada beberapa promisori note PT WBN dari para korban ternyata dana dilaporkan bukan ke PT WBN namun ke rekening atas nama PT Inti Putra Pikasa dengan nomor rekening Bank CMB Niaga 107010065 atas nama PT Inti Putra Pikasa nomor rekening Bank Mandiri 10200007135 atas nama PT TGP nomor rekening Bank BCA 546031390. Setelah itu nasabah mendapatkan bukti penempatan berupa perjanjian promisori note dan sertifikat promisori note yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan dan tanggal jatuh tempo, serta ditandatangani oleh terdakwa 1 selaku direktur utama PT WBN dan direktur PT TGP, terdakwa 2 selaku komisaris PT WBN, terdakwa 3 selaku direktur PT WBN dan komisaris PT TGP, serta terdakwa 4 selaku direktur PT TGP dan juga ditandatangani oleh nasabah yang mendapatkan dana. Adapun nasabah yang mendapatkan dana pada PT WBN dan PT TGP dan menerima promisori note dari kedua perusahaan itu dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu sebagai berikut: 1. Saksi Antenis sampai 10, 2. Pengertian Sementari, 3. Medi Noprianti, 3. Oki Yudhistira, 5. Terdakwa Tanggungan Keluar dan Johnson Celia, 7. Agusyanto MRDD, 8. Timbul MRDD, 9. Elida Sumarni Silesian, 10. Natali Nabi 10 dengan total yaitu 84.916 juta rupiah.